Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Tufahati dengan NPM 2101110210070 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Pengaruh Persepsi Kampanye Anti Stigma Depresi di Instagram terhadap Sikap Treatability Mahasiswa. Latar belakang dari penelitian ini adalah komunikasi yang berkembang pesat, sehingga kelahiran media sosial menjadi salah satu sarana untuk mengekspresikan diri, berbagi informasi, juga berbagi pengalaman. Salah satu media sosial yang saya pilih adalah media sosial Instagram. Mengapa? Karena terdapat 1 miliar pengguna secara global yang aktif per bulannya, dengan pengguna terbanyak adalah remaja berumur 18 hingga 24 tahun. Seperti yang sudah saya katakan tadi, media Instagram juga berperan sebagai media untuk mengedukasi dan menyebarkan segala macam informasi, termasuk isu kesehatan mental yang sedang hangat diperbincangkan. Nah, kenapa mesti isu kesehatan mental? Karena menurut Kakuma dan kawan-kawan pada tahun 2010, seseorang dengan gangguan mental cenderung didiskriminasi oleh masyarakat. Mereka, penderita gangguan mental, sulit untuk mendapatkan pekerjaan dan peran sosial di lingkungannya. Bahkan mereka sering diperlakukan secara tidak adil. Oleh karena itu, dapat disimpulkan dari hasil penelitian terdahulu, masyarakat cenderung memiliki perspektif negatif terhadap penderita sehingga dapat disimpulkan dari hasil penelitian terdahulu, masyarakat cenderung memiliki perspektif negatif terhadap penderita depresi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut akan pengaruh perspektif kampanye anti-stigma terhadap sikap treatability mahasiswa akan gangguan depresi. Dengan hipotesis H1, yaitu kampanye anti-stigma depresi mempengaruhi persepsi mahasiswa akan treatability gangguan depresi, dan H0, yaitu kampanye anti-stigma depresi tidak mempengaruhi persepsi mahasiswa akan sikap treatability gangguan depresi. Dan metode penelitian yang digunakan adalah yang itu pertama, teknik sampling menggunakan non-probability convenience sampling, di mana anggota populasi target yang memenuhi kriteria praktis tertentu, seperti aksesibilitas yang mudah, kedekatan geografis, ketersediaan pada waktu tertentu, atau kesediaan untuk berpartisipasi dalam penelitian. Dan populasi yang diambil adalah mahasiswa Pulau Jawa yang mengembang studi pada beberapa provinsi di Pulau Jawa, seperti DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, serta Jawa Timur. Karena menurut laporan Survei Internet Indonesia, ABJI pada tahun 2021 hingga 2022, tingkat penetrasi pengguna internet di Pulau Jawa adalah yang paling tinggi. Selain itu, usia 13 hingga 18 tahun dan usia 19 hingga 34 tahun menjadi posisi 2 tertinggi sebagai pengguna internet. Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa pelajar dan mahasiswa menempati posisi tingkat penetrasi internet yang tinggi. Dengan sampel sebanyak 383 berdasarkan perhitungan dari software Gpower. Dengan penyebaran kuesioner dilakukan secara daring, dengan mengisi kuesioner daring dari layanan Google Formulir dan disebarkan melalui platform Instagram dan sosial media lainnya. Responden diminta untuk menunjukkan tingkat persetujuan mereka menggunakan 5 titik respon, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju, atau dapat dikatakan sebagai skala Likert. Dari hasil perolehan data, terkumpul 406 responden, dan 99,3 responden bersedia mengisi kuesioner, 97,8 responden tinggal di Pulau Jawa, dan 100% responden pengguna sosial media Instagram. Selanjutnya adalah uji validitas, uji reliabilitas, dan uji regresi. Pada uji validitas menggunakan software Excel, dan dapat disimpulkan bahwa semua variabel dinyatakan valid karena nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Namun terdapat satu item pertanyaan, yaitu pada variabel Y, yaitu treat 2 yang tidak valid, sehingga peneliti hapus demi mendapatkan hasil validitas yang terbaik.
Selanjutnya adalah uji reliabilitas, di mana sebuah variabel dikatakan reliable ketika nilai gelombang alfa lebih besar daripada 0,6 dan dapat dilihat dari kedua variabel. Kampanye online anti stigma memiliki nilai gelombang alfa sebesar 0,76 dan nilai variabel treatability memiliki nilai gelombang alfa sebesar 0,749. Maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel dari penelitian ini adalah reliable. Selanjutnya adalah uji regresi. Nah, besarnya nilai korelasi hubungan R yaitu sebesar 0,142 dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi R² sebesar 0,20 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh kampanye online terhadap treatability adalah sebesar 2%. Dan dari output tersebut diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 8,337 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,005. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel berpartisipasi, atau dengan kata lain, terdapat pengaruh antara variabel kampanye anti stigma depresi terhadap sikap treatability. Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kampanye anti stigma depresi berpengaruh terhadap sikap treatability mahasiswa, walaupun nilai korelasi tersebut termasuk rendah sebesar 2%. Maka dari itu, dapat diartikan bahwa H1 diterima di mana kampanye anti stigma depresi mempengaruhi persepsi mahasiswa akan sikap treatability gangguan depresi. Terima kasih saya ucapkan. Saya sebagai peneliti meminta maaf jika pada penelitian saya terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.